Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari materi penelitian kualitatif yang beranggota saya sendiri, Dwi Wulandari Haryanto, NPM 2202060065, dan rekan saya Aulia Putri Anjani, NPM 2202060090. Maria Ulfa, NPM 2202060062. Vistayanti, NPM 2202060087. Nah, mari kita simak video berikut. Nah, latar belakang dari materi ini yaitu bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggali makna, perspektif, dan pengalaman dari para partisipan penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan informan menjadi aspek krusial karena mereka adalah sumber utama data. Teknik penentuan informan harus dilakukan secara strategis agar memperoleh data yang relevan dan kaya. Selain itu, penggunaan instrumen penelitian seperti observasi, wawancara, focus group education, dan studi dokumentasi menjadi metode utama dalam pengumpulan data secara mendalam dan holistik. Informan penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan penelitian menurut Novita dan Jasrida 2020. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian. Informan dapat sebagai pelaku maupun orang lain untuk memahami objek penelitian. Bagi peneliti, dalam penguasaan informan tentang objek penelitian dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu ada penelitian yang sebelumnya sudah memahami atau menguasai informasi awal tentang objek penelitian, dan ada penelitian yang sama sekali belum paham atau mengetahui oleh objek penelitian tersebut. 2. Cara untuk memperoleh informan penelitian. Prosedur purposive. Pada penelitian kualitatif, prosedur ini merupakan strategi menentukan informan yang paling umum. Prosedur quota. Prosedur ini peneliti memutuskan saat merancang penelitian beberapa banyak informan sesuai karakteristik yang diinginkan untuk dimasukkan. Sedangkan karakteristik dapat berupa usia, tempat tinggal, jenis kelamin, kelas, profesi, status perkawinan, dan lain-lainnya. Informan kunci dan informan tambahan. Yang pertama yaitu informan kunci. Sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu, sebaiknya dalam mengumpulkan data, peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Dengan demikian, terdapat 4 kriteria dalam menentukan informan kunci. Yang kedua yaitu informan tambahan. Terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Misalnya pada peneliti tentang implementasi budaya keselamatan pada pekerja bagi produksi di sebuah perusahaan. Sebagai informan bisa dipilih dari bagian yang tidak terlihat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari berbagai produksi, misalnya bagian gudang. Sementara bagian informan utama ada karyawan bagian produksi, dan sebagian informan kunci adalah manajer produksi atau manajer SHA. Baiklah, itu yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu 2. Instrumen penelitian kualitatif. Observasi. Wibowo 2014 menjelaskan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai untuk melihat dan menilai penampilan, kinerja atau kegiatan yang sedang dilakukan seseorang. Teknik pengumpulan data ini membutuhkan perencanaan yang rinci serta membutuhkan waktu.
Pada perencanaan perlu dipikirkan adalah beberapa orang yang akan diamati, kapan waktu pengamatan, tindakan apa saja yang akan diamati, bagaimana cara mengamatinya, berapa lama mengamati setiap orang yang akan diamati, kapan pengamat dihentikan, dan siapa yang akan mengamati. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu B. Wawancara. Dalam teknik pengumpulan data, khususnya penelitian kualitatif, dikenal adanya teknik wawancara mendalam. Pada prinsipnya, teknik wawancara mendalam merupakan teknik di mana penelitian dan informasi bertatap muka langsung di dalam wawancara yang dilakukan. Peneliti mengharapkan perolehan informasi dari informan mengenai suatu masalah yang ditelitinya, yang tidak dapat diungkap melalui penggunaan teknik kuesioner. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan tidak dirumuskan secara pasti sebelumnya, melainkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan wawancara lain sesuai dengan jawaban informan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu C. Focus Group Discussion. Menurut Rani, Novita, dan Yunita, Focus Group Discussion adalah atau VGD adalah sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan seorang fasilitator atau moderator mengenai sesuatu topik tertentu. VGD dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. VGD disebut juga grup interview, merupakan jenis wawancara terfokus atau terstruktur. Minislow dalam Basrowi dan menurut Basrowi dan Suwandi 2009 menyampaikan bahwa VGD merupakan jenis wawancara dengan panduan diskusi tersusun dari beberapa topik dengan urutan pertanyaan yang disusun secara fleksibel. D. Studi dokumentasi. Pertama, pengertian studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah bagian teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menggunakan berbagai dokumen tertulis, gambar, rekaman, atau arsip lainnya sebagai sumber informasi. Nah, teknik ini berguna untuk memahami konteks, sejarah, atau fakta yang berkaitan dengan fenomena yang teliti. Yang kedua, jenis-jenis dokumentasi dalam studi dokumentasi. Yang pertama, dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang kedua, dokumen primer. Dokumen yang digunakan langsung oleh individu atau organisasi yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, seperti laporan resmi, catatan harian, surat, memo, atau rekaman wawancara. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi sekunder. Dokumentasi yang dibuat oleh pihak lain berdasarkan sumber primer seperti artikel ilmiah, buku, berita media, atau ringkasan laporan. Yang ketiga yaitu sumber data dalam studi dokumentasi. Beberapa sumber yang sering digunakan dalam studi dokumentasi dapat meliputi A. Dokumen pribadi berupa surat, catatan harian, autobiografi, dan foto pribadi. B. Dokumen resmi berupa laporan organisasi, kebijakan pemerintah, undang-undang, serta arsip penerapan. Selanjutnya, dokumen media, yaitu artikel koran, majalah, jurnal ilmiah, berita daring, dan yang terakhir yaitu dokumentasi visual dan digital berupa foto, video, rekaman suara, dan media sosial.
Baiklah, dari semua materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif membutuhkan informasi yang dapat memberikan informasi mendalam terkait fenomena yang diteliti. Teknik penentuan informasi dapat dilakukan melalui prosedur purposive sampling atau kuota sampling, tergantung pada kebutuhan peneliti. Informasi kunci berperan penting dalam memberikan wawasan awal, sedangkan informasi utama dapat menjadi tambahan memperkaya data yang dikumpulkan. Instrumen penelitian kualitatif terdiri dari beberapa teknik utama, yaitu observasi, wawancara, focus group discussion, dan studi dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti mengamati fenomena secara langsung, sementara wawancara dapat membantu menggali informasi dari perspektif informan.